Jemaat yang terkasih, kita bertemu kembali dalam Renungan HKBP Sola Gracia untuk hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Dengan terlebih dahulu kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyambut hari baru ini tertulis dalam Daniel 9 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sudahkah kita berdoa pagi ini? Ini merupakan sebuah kalimat pengantar kepada kita yang sering mengartikan doa sebagai nafas kehidupan. Kalau kita bernafas hari ini, tentunya kita juga berdoa saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ada baiknya lah ketika memulai sesuatu, bahkan ketika selesai melakukan sesuatu, kita berdoa. Doa adalah sebuah ucapan yang kita sampaikan kepada Allah. Bukan mau supaya kita tidak melakukan apa-apa, tetapi dengan cara berdoa, kita menyerahkan segala usaha, kita menyerahkan segala kegiatan, agar Tuhan melindungi dan menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Bahkan penyertaan Tuhan yang akan selalu menaungi kita seturut dengan keinginannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikian juga yang dilakukan oleh Daniel melalui firman Tuhan kita saat ini. Bagaimana Daniel menyampaikan segala keluh kesahnya, segala keinginannya, segala harapannya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu memulihkan, hanya Tuhan yang mau mendengar, bahkan hanya Tuhan yang mau memberikan seturut dengan kehendaknya. Karena kehendak Tuhan lebih baik dari yang kita pikirkan, dan lebih baik tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tetapi doa Daniel bukan hanya doa keluh kesah seperti yang sering kita lakukan. Kita sering berdoa ketika kita di dalam suatu situasi atau keadaan yang mencemaskan. Tetapi firman Tuhan kita hari ini mengajak bagaimana Daniel berseru dan berdoa kepada Allah sebagai bentuk dari pengakuan dosanya. Dia berdosa bukan untuk melindungi dirinya, tetapi dia berdosa agar Tuhan mengampuni segala dosanya. Inilah yang kita dengarkan melalui Daniel 9 ayatnya yang ke-19. Bagaimana Daniel menyerahkan dirinya dengan pengakuan dosa. Dia menyampaikan segala seruannya dengan permohonan agar Tuhan mengampuninya, agar Tuhan juga tidak mendengarkan atau tidak melihat berbagai macam banyak dosanya. Dengan itu, dia melakukan di dalam doanya, ucapannya, bahkan seruannya dengan pengakuan dosa. Sudahkah kita melakukan demikian seperti yang dilakukan oleh Daniel? Bagaimana ketika kita berdoa, kita sering sekali hanya menuntut dan menuntut. Tidak seperti yang dilakukan Daniel melalui firman Tuhan kita hari ini. Di dalam awal doanya, dia meminta pengampunan dosa. Atas apa? Atas semua kesalahan yang dia lakukan. Dia ingin Tuhan juga melihat segala pelanggarannya, agar dia diajarkan kembali untuk hidup taat dan tetap memanggil nama Tuhan di dalam setiap keadaan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam doanya Daniel tidak ingin mengkoreksi Tuhan, tetapi Daniel ingin Tuhan mengkoreksi hidupnya agar dia mengalami perubahan ketika dia menyampaikan segala seruan dan pengharapannya. Daniel memanggil nama Tuhan
Daniel mengakui segala kekurangannya agar Daniel dapat hidup lebih baik dari waktu yang lalu ke waktu yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita juga diharapkan demikian. Agar hidup kita, hidup yang berdoa, bukan hanya melulu menuntut dan menuntut, tetapi hidup yang mengakui dan mau dikoreksi oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kita, kehidupan yang menurut kehendak Allah. Mari berdoa, bukan hanya menyampaikan keluh kesah, tetapi mari berdoa, menyampaikan diri, mengakui kesalahan, dan mau dikoreksi oleh Tuhan. Di dalam Kristus pasti ada pengampunan, dan di dalam Kristus pasti ada perubahan. Amin, kita berdoa. Ya Allah yang terkasih, terpujilah namamu untuk segala kasih setia yang kau berikan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami Tuhan saat dan dalam keadaan apapun. Di sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami sebagai bukti nyata bagaimana penyertaan Tuhan yang boleh menyertai kami dalam malam yang gelap sampai kepada pagi hari ini. Tuntun kami Tuhan agar kami melakukan kehendak-Mu. Tuntun kami untuk mengerti akan jalan-Mu, bahkan kehendak-Mu. Biarlah doa dan seruan ini mengkoreksi kami bahwa kami sering melakukan kesalahan dan kami mau hidup di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.